wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5B. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan general testing for stereo dosage form yang dibagi dalam beberapa topik seperti pengujian pH, pengujian kadar air, pengujian waktu rekonstitusi, clarity for solutions, dan pengujian dari keseragaman setiaan. Untuk itu, teman-teman bisa langsung menyimak videonya saja ya. Uji pH, tujuan dari uji pH itu untuk menetapkan pH suatu sediaan larutan agar sesuai dengan monografi. Nilai pH dalam darah yang normal itu 7,35 sampai 7,45. Harga pH adalah harga yang diberikan pH meter yang sesuai yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Untuk skop pengujiannya yaitu sediaan serbuk rekonstitusi. Untuk cara kerjanya, alat pengukur pH nantinya dikalibrasi dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Ketika alatnya sudah terkalibrasi, dilakukan uji dengan sampel injeksi. Dilakukan dengan cara dicelupkan sensor pH pada sampel, kemudian diukur pH-nya. Nanti ditemukan hasilnya dari pengukuran pH. Hasil yang baik adalah hasil yang sesuai dengan pH sediaan dan pH yang mendekati pH darah atau pH tubuh. Selanjutnya ada evaluasi penetapan kadar air yang diambil dari Farmakope Indonesia atau USP. Kebetulan kedua sumber ini isinya sama. Tujuan dari pengujian penetapan kadar air ini untuk mengetahui rentang persentase kandungan air yang diperbolehkan yang terdapat dalam suatu sediaan. Skop dari pengujian ini yaitu ada sediaan steril dan non-steril. Kalau yang steril itu seperti tetes mata dan serbuk liofilisasi untuk injeksi, sedangkan yang non-steril itu seperti tablet, serbuk, krim, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita bahas yang metode pertama, titrimetri bagian titrasi langsung. Prinsip pengujian dari metode ini yaitu berdasarkan atas reaksi secara kuantitatif air dengan larutan anhidrat belerang dioksida dan iodium dengan adanya dapar yang bereaksi dengan ion hidrogen. Syarat pengujian dari metode ini yaitu penambahan pelarut yaitu metanol P atau alkohol primer yang lain tidak kurang dari 20%. Dan untuk larutan yang tidak berwarna, titik akhir titrasinya dapat diamati secara visual sebagai perubahan warna kuning kenari menjadi kuning kecoklatan atau secara elektrometrik menggunakan suatu alat. Skop dari pengujian metode titrasi langsung ini ada sediaan aerosol dengan propelan, kapsul, tablet, dan zat higroskopis. Untuk melakukan titrasi langsung ini perlu dilakukan pembuatan reaksi Karl Fischer. Caranya seperti bagan di bawah ini, yaitu 125 gram iodium P ditambahkan dalam larutan campuran antara metanol P dan piridina P yang masing-masing jumlahnya sudah tertera, lalu didinginkan. Selanjutnya kita masukkan piridina P sebanyak 100 ml ke dalam suatu silinder 250 ml, lalu dialirkan belerang dioksida kering dan di-add sampai 200 ml. Lalu larutan piridina yang sudah dialiri belerang dioksida kering ini ditambahkan secara perlahan sambil dikocok ke dalam campuran dingin tadi, campuran iodium P yang didinginkan tadi. Lalu dibiarkan selama 1 malam supaya menjadi reaksi Karl Fischer. Tapi reaksi ini belum dibakukan sehingga kita perlu melakukan pembakuan reaksi Karl Fischer dengan cara sejumlah metanol P dimasukkan dalam labu titrasi hingga elektrodenya terendam, lalu ditambahkan dengan reaksinya tadi, reaksi Karl Fischer-nya tadi, lalu dititrasi sampai muncul warna titik akhir yang spesifik.
baik yang diamati secara visual maupun menggunakan alat. Selanjutnya kita perlu membuat larutan uji. Nah, larutan uji ini dibuat dengan cara sejumlah zat uji yang ditimbang atau diukur seksama yang diperkirakan mengandung 2 mg sampai 250 mg air. Untuk yang berupa aerosol dengan propelan, kapsul, dan tablet, dan juga zat uji higroskopis itu tertera dalam Farmakope Indonesia. Oke, sebelum masuk ke prosedur pengujian, ada sedikit info. Sebenarnya kita bisa menggunakan reaksi Karl Fischer ini yang telah distabilkan yang ada di perdagangan atau maksudnya kita beli. Tapi kalau bikin juga bisa caranya yang sudah tertera tadi, seperti itu. Lalu untuk prosedur pengujiannya, yang pertama itu kita mengukur 35-40 ml metanol P, lalu dititrasi dengan reaksi Karl Fischer sampai muncul titik akhir secara elektrometrik ataupun secara visual. Selanjutnya dicampurkan dengan larutan uji dan dititrasi sampai muncul titik akhir juga, titik akhir spesifik secara visual maupun elektrometrik. Lalu hitung kadar air dalam miligram menggunakan rumus S kali F, dengan S itu reaksi titrasi kedua, sedangkan F itu faktor kesetaraan air dari reaksi yang digunakan, sehingga ditemukan hasil kadar air dalam suatu sediaan. Nah, berikut ini hasil dan interpretasi hasilnya. Jadi di sini ada contoh dari serbuk lyofilisasi untuk injeksi. Ini namanya alteplase for injection itu. Nah, di situ tertuliskan juga water determination-nya itu atau pengujian kadar airnya menggunakan metode 1 juga. Tapi untuk nilainya kadar airnya itu yang bagus tidak lebih dari 4%. Seperti itu. Keseragaman sediaan. Tujuan, untuk menjamin konsistensi satuan sediaan. Masing-masing satuan dalam batch harus mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang sempit yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Untuk skop pengujiannya sendiri, terdapat injeksi, dapat berupa larutan, serbuk lyofilisasi maupun suspensi. Berikut ini merupakan metode penetapan keseragaman sediaan berdasarkan bentuk sediaan. Berdasarkan skop pengujian, untuk injeksi larutan digunakan uji penetapan untuk bentuk sediaan keempat, yakni larutan dalam wadah satuan dosis dan kapsul lunak, di mana untuk dosis dan perbandingan bahan aktif lebih dari sama dengan 25 mg dan kurang dari sama dengan 25% menggunakan keseragaman bobot, dan untuk dosis dan perbandingan zat aktif kurang dari 25 mg atau 25% juga menggunakan keseragaman bobot. Untuk injeksi, suspensi, dan serbuk lyofilisasi digunakan metode bentuk sediaan kelima, yaitu bentuk lainnya, di mana untuk dosis dan perbandingan bahan aktif lebih dari sama dengan 25 mg dan kurang dari sama dengan 25% menggunakan keseragaman kandungan, maupun untuk dosis dan perbandingan zat aktif kurang dari 25 mg atau 25% menggunakan keseragaman kandungan juga. Oke, selanjutnya ada completeness and clarity solution atau kelarutan secara sempurna dan kejernihan dalam sediaan larutan di serbuk lyofilisasi. Jadi completeness and clarity solution ini itu digunain buat serbuk yang bakal dijadiin larutan atau serbuk rekonstitusi. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menunjukkan kesesuaian larutan yang disiapkan sebelum pemberian, atau untuk memperlihatkan dan menjamin kesesuaian larutan terkonstitusi pada saat sebelum digunakan secara terlarut. Nah, untuk skop pengujiannya itu untuk salah satunya sediaan serbuk rekonstitusi seperti serbuk lyofilisasi. Dan untuk cara kerjanya sendiri itu cukup mudah ya. Untuk serbuk lyofilisasi sesuai monografi atau sesuai label itu dilarutkan dengan pelarut yang sesuai label monografi pastinya, dan nantinya bakal diuji evaluasi terkait larutan terkonstitusi dan memenuhi syarat larutan terkonstitusi pada injeksi.
Selanjutnya yaitu uji waktu rekonstitusi, yaitu menurut USP halaman 6434. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sebelum rekonstitusi dan liofilisasi agar dapat terlarut sempurna dalam pelarut yang sesuai. Skop atau ruang lingkup dari uji ini yaitu sediaan injeksi steril berbentuk rekonstitusi dan liofilisasi. Cara kerjanya yaitu pertama-tama diambil 5 gram sampel rekonstitusi, kemudian ditambahkan 100 ml pelarut yang sesuai, dan diamati dan dicatat waktu yang dibutuhkan untuk melarut secara sempurna. Hasil dari pengujian ini yaitu waktu rekonstitusi yang baik dinyatakan apabila waktunya kurang dari 30 detik. Oke teman-teman, sekian tentang general testing dari kelompok 5B. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang kayak masih dibingungkan, ada yang mau didiskusikan, bisa langsung aja attach komen di Spada, dan nanti insya Allah dari kami juga kita bisa berdiskusi bareng. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.